شيخنا ورب أرواحنا حبيبنا بنا حبيب قدرنا وسجد ورسوله وفوهم والرضا والشيخ بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله أدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع yang keempat, al-ukhtu syaqiqatu tastahiqqun nisfa. Saudara perempuan sekandung berhak mendapatkan bagian setengah bi'arba'ati syurutin dengan 4 syarat. Saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah dengan 4 syarat. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, an la yakuna lil mayyiti far'un warithun, bahwasanya mayit tidak memiliki far'un waris, tidak memiliki far'un waris, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Jadi kalau seandainya tidak ada far'un waris, maka saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah. Ini contohnya ya. Seorang meninggal dunia meninggalkan saudara perempuan sekandung. Makanya ini rumusnya toh ya. Kemudian yang kedua ada paman. Ini
Ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan pertama adalah saudara perempuan kandung, yang kedua adalah paman. Tuh, kita lihat sini tuh. Ini saudara perempuan sekandung. Tadi ketentuan dari agama, kalau seandainya mayit itu tidak ada fardun warisnya, maka saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian tengah. Nah, kita lihat sekarang ke sini. Yang ada adalah saudara perempuan sekandung, yang kedua adalah paman. Ada apa fardun waris? Nggak ada. Berarti saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah tuh. Paman asobah sisanya. Berarti aslul masalah berapa itu? Dua. Jalan yang berikutnya setengah dikali 2. Berapa ini? 1. 2 dikurang 1 sama dengan tadi paman bagiannya 1 tambah 1 2. Aduh sudah. Nah ini kalau seandainya saudara perempuan sekandung ada dan si mayit tidak ada fardun waris tuh. Jelas itu ya. Nah, sekarang gimana kalau seandainya ada fardun waris? Fa in kana lahu fardun warithun, maka jika mayit memiliki fardun waris, fananzuru, kita lihat in kana dzakaran ibnan au ibna ibnin, kalau fardun warisnya laki-laki, baik itu anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka hajabaha hirmanan, itu anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki menghalangi saudara perempuan sekandung total seluruhnya itu. Nah, ini tadi ya. Tadi yang pertama, saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah apabila mayit tidak memiliki fardun waris. Nah, sekarang dirinci. Gimana kalau seandainya si mayit punya fardun waris? Lihat, kalau fardun warisnya laki-laki, maka saudara perempuan sekandung dia mahjub. Mahjubnya mahjub hirmanan. Ada orang meninggal kemudian meninggalkan zauj, kemudian meninggalkan ibnu, anak laki-laki, kemudian meninggalkan saudara perempuan sekandung. Jadi masalahnya ini masalahnya kalau seandainya mayit meninggalkan ada fardun warisnya. Kan tadi bicaranya kalau seandainya tidak ada fardun waris, maka saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian tengah. Nah, sekarang masalahnya si mayit dia meninggalkan fardun waris. Contoh kasusnya ini. Jadi ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan suami, yang kedua meninggalkan ibnu, kemudian yang ketiga meninggalkan al-ukhtush syaqiqah. Nah, kita lihat ini dulu nih. Az-zawj, adakah fardun waris? Siapa itu? Ibnu. Berarti az-zawj mendapatkan bagian seperempat. Kita lihat lagi nih. Ada ibnu, ada al-ukhtush syaqiqah. Kan tadi menjadi ketentuan dari para ulama, kalau seandainya si mayit meninggalkan fardun waris, fardun warisnya adalah anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka saudara perempuan sekandung mahjub hirmanan, sama sekali tidak mendapatkan bagian
warisan apapun. Ini ibnun asobah. Kemudian kita lihat ini kan ada siapa ini? Ibnun. Maka saudara perempuan sekandung ada nggak bagiannya? Nggak ada. Mahjub, mim. Mahjub. Tuh. Jelas ya? Ulang lagi. Pelan-pelan. Tadi yang pertama masalahnya adalah kalau seandainya mayit meninggalkan, ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan saudara perempuan sekandung dan tidak ada far'un warisnya, maka saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah. Nah, sekarang yang kedua adalah kalau seandainya ada orang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan saudara perempuan sekandung juga ada far'un warisnya. Ini yang salahnya kasusnya. Ada orang meninggal dunia meninggalkan az-zawj. Yang kedua meninggalkan ibn. Yang ketiga meninggalkan al-ukhtush syaqiqah. Kita lihat ini. Az-zawj. Adakah far'un waris? Ada. Siapa itu? Nah, berarti az-zawj mendapatkan bagian perempuan. Kemudian ibnun, ada juga al-ukhtush syaqiqah. Al-ukhtush syaqiqah tadi ketentuan dari para ulama, kalau seandainya mayit memiliki far'un waris, maka al-ukhtush syaqiqah mahjub hirmanan. Ada nggak far'un warisnya? Ada. Siapa itu? Ibnun. Berarti ibnun sebagai apa ini? Asobah. Sisa. Saudara perempuan sekandung mahjub hirmanan, sama sekali nggak dapat. Aslul masalah berapa? 4. Jalan yang berikutnya 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Kemudian 4 kurang 1 hasil berapa? 3. Maka ibnu bagiannya 3. Al-ukhtush syaqiqah mahjub hirmana, kosong dia. Jelas sampai ini ya? Itu kalau far'un warisnya adalah anak laki-laki. Nah, sekarang wa in kana unta, kalau far'un warisnya adalah perempuan, bintan au binta ibnin, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, wahidatan au muta'addidatan, satu atau lebih dari satu, fasyaqiqatu ma'aha asabatun ay ta'khudhu baqiyatal mali, maka saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, satu atau lebih dari satu, maka menjadi asobah. Artinya ta'khudhu baqiyatal mali, mengambil sisa daripada hartanya. Ya udah ya. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan suami, az-zawj, kemudian meninggalkan bintun. Satu orang ya, satu orang kan ya, kita ambil satu orang. Kemudian meninggalkan al-ukhtush syaqiqah. Jadi ada orang meninggal dunia, meninggalkan pertama az-zawj, yang kedua meninggalkan al-bintu, yang ketiga meninggalkan al-ukhtush syaqiqah. Kita lihat sekarang az-zawj dulu. Az-zawj ada nggak far'un waris? Ada nggak? Siapa itu? Bintun. Nah, berarti az-zawj mendapatkan bagian perempat.
kemudian ini yang sekarang nih kita bicarain nih. Kalau seandainya mayit meninggalkan ada far'un waris, tadi yang pertama, kalau far'un warisnya laki-laki, baik itu anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka saudara perempuan sekandung mahjub hirmanan. Nah, yang kedua ini sekarang, kalau seandainya si mayit meninggalkan far'un warisnya perempuan, baik itu anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, mau jumlahnya satu atau lebih dari satu, maka saudara perempuan sekandung menjadi asobah. Asobahnya disebut dengan asobah ma'al ghair. Ngerti ya? Kalau yang bil ghair, ketentuan dari agama, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Selalu itu al bintu dengan al ibnu, bintul ibni dengan ibnul ibni. Nah, ini asbah ma'al ghair. Gimana ketentuannya asbah ma'al ghair? Bintun, lihat bintun berapa orang? Gimana ketentuannya? Kalau satu orang berapa bagiannya? Setengah. Berarti ini berapa ini? Setengah. Bintunnya satu, maka al-ukhtu syaqiqah sebagai apa bagiannya dia? Asobah. Asobahnya disebut dengan ma'al ghair. Tuh bedanya ngetin. Kalau bil ghair, ketentuan dari para ulama lidzakari mithlu hadzil unthayain. Tapi kalau ma'al ghair, nunggu sisa dia itu sama dengan yang lainnya. Aslul masalah berapa? 4. Jalan yang berikutnya 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Yang kedua, bagian anak perempuan setengah dikali 4 berapa ini? 2. Jumlah 2 tambah 1 aslul masalah 4 kurangin 4 kurang 3 sama dengan 1 benar ya. Berarti bagian daripada saudara perempuan sekandung adalah 1. Beda ya. Kalau asobah ma'al ghair tunggu apa itu? Sisa. Dengan asobah bil ghair. Kalau bil ghair selalu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kita sampai ya. Nah. Ditulis biar rapi tulisnya. Udah ya, biar rapi tulisnya, nanti jadi gitu ya. Pas ngulang-ngulang gak ngerti. Kemudian sekarang syarat yang kedua, asyaratul tsani. Syarat yang kedua, tadi syarat yang pertama al-ukhtus syaqiqah dapat bagian setengah apabila orang yang meninggal tidak ada far'un waris. Kalau ada far'un warisnya laki-laki, anak laki-laki atau cucu laki-laki dan anak laki, maka al-ukhtus syaqiqah mahjub hirmanan. Kalau anaknya perempuan, baik anak perempuan, kalau far'un warisnya perempuan, baik anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, 1 atau lebih dari 1, maka bagian daripada saudara perempuan sekandung adalah asobah ma'al ghair. Yang kedua sekarang, an la yakuna lil mayyiti abun. Mayyit tidak memiliki ayah.
Nah, itu yang kedua tuh, syaratnya tuh. Saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah, mayit tidak memiliki ayah. Fa in kana lahu abun, maka jika mayit itu memiliki ayah, payah jubu, benar itu. Di kitab jimnya barisnya kasar ya. Nah, di kitab jimnya barisnya kasar, benar itu, bukan kasar tapi dhammah. Payah jubul, di kitab barisnya kasar. Yang benar la'ala shawab payah jubul, barisnya jimnya itu dhammah. Payah jubul tasyaqiqata. Fa in kana lahu abun, maka jika mayit memiliki ayah, payah jubul tasyaqiqata hirmanan, maka ayah mayit tersebut menghalangi saudara perempuan sekandung secara total. Jadi mahjubnya mahjub hirmana. Ini udah ya. Mayit ada orang meninggal dunia meninggalkan az-zawj, kemudian meninggalkan ab, kemudian meninggalkan al-ukhtus syaqiqah. Jadi ada orang meninggal dunia meninggalkan az-zawj, yang kedua meninggalkan ayah, yang ketiga meninggalkan al-ukhtus syaqiqah. Benar ya? Kita lihat sini, az-zawj. Ada nggak far'un warisnya? Nggak ada. Az-zawj tidak ada far'un waris, maka mendapatkan bagian setengah. Yang kedua, ayah. Ayah as-sobah. Ayah bagiannya as-sobah. Kemudian saudara perempuan sekandung, kita lihat tadi ketentuannya. Syarat yang kedua, si mayit tidak memiliki ayah. Kalau si mayit memiliki ayah, maka saudara perempuan sekandung mahjub hirmana. Itu begitu ya. Jadi ulang lagi, ketentuan dari ulama bahwasanya apabila si mayit tidak memiliki ayah, maka saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah. Tapi kalau mayit memiliki ayah, maka saudara perempuan sekandung mahjub hirmana. Kita lihat sekarang ini, ada nggak ayahnya? Ada. Maka berarti saudara perempuan sekandung apa? Mahjub hirmana. Tuh. Nih. Aslul masalah berapa? 2. Jalan yang berikutnya setengah dikali 2 sama dengan 1. Ayah sisanya 2 kurang 1 berapa? 1. Ini mahjub hirmana sama 1, 1, 2. Jelas ya? Syarat yang pertama tadi, mayit tidak memiliki far'un waris. Kalau ada far'un warisnya laki-laki, baik itu anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka saudara perempuan sekandung mahjub hirmana. Tapi kalau seandainya far'un warisnya perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki 1 atau lebih dari 1, maka al-ukhtus syaqiqah menjadi as-sobah ma'al ghair. Syarat yang kedua, mayit tidak memiliki ayah. Jika ada ayah, maka al-ukhtus syaqiqah mahjub hirmana. Yang ketiga, asyaratu tsalitsu an la yakuna al-ukhtus syaqiqati mu'assibun. Al-ukhtus syaqiqah tidak memiliki mu'assib. Tidak memiliki siapa mu'assibnya dia? Siapa mu'assibnya dia? Siapa yang mengasobahkan dia?
al-akhus syaqiqu, saudara laki-laki sekandung. Jadi al-ukhtus syaqiqah yang mengasabahkan adalah al-akhus syaqiq, yaitu saudara laki-laki yang sekandung. Jadi mayit saudara perempuan sekandung ini tidak memiliki mu'assib. Gimana kalau ada mu'assibnya? Fa in kana laha mu'assibun, kalau dia memiliki mu'assib, ada yang mengasabahkannya, wasara lidzakari mithlu hadhil unthayain, jadilah bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jadi dia nggak ada apa ya, nggak ada mu'assibnya. Ya udah ya. Ada orang meninggal dunia meninggalkan az-zawj, kemudian meninggalkan al-ukhtus syaqiqah, kemudian meninggalkan al-akhus syaqiq. Ini rumusnya. Al-akhus syaqiq qaf doang ya. Kalau qaf dengan tak marbutah atau ha adalah al-ukhtus syaqiqah. Kalau qaf doang berarti al-akhus syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Jadi ada orang meninggal dunia meninggalkan az-zawj pertama, yang kedua meninggalkan al-ukhtus syaqiqah, yang ketiga meninggalkan al-akhus syaqiq. Kita lihat sini, az-zawj ada nggak far'un waris? Nah, maka berarti mendapatkan bagian berapa ini? Setengah. Kemudian kita lihat tadi ketentuan dari agama, kalau seandainya si al-ukhtus syaqiqah tidak memiliki mu'assib, tidak memiliki orang yang mengasabahkannya, maka al-ukhtus syaqiqah mendapatkan bagian berapa tadi? Ulang lagi. Kalau seandainya al-ukhtus syaqiqah tidak ada orang yang mengasabahkannya, maka al-ukhtus syaqiqah mendapatkan bagian berapa? Setengah. Tapi kalau seandainya ada mu'assibnya, siapa mu'assib dia? Al-akhus syaqiq, maka ketentuannya lidzakari mithlu hadhil unthayain. Jadi apa ini? Asabah. Asabahnya adalah asabah bil ghair. Itu bintu al-ibnu, bintul ibni, ibnul ibni, al-ukhtus syaqiqah, al-akhus syaqiq. Ingat itu ya, al-bintu al-ibnu, al-bintul ibni, ibnul ibni, kemudian al-ukhtus syaqiqah, al-akhus syaqiq. Ini yang mengasabahkannya, dia asabahnya asabah bil ghair. Asal masalah berapa? 2. Jalan yang berikutnya, setengah dikali 2 berapa ini? 1. Saya berapa ini? 1. Belum kelar nih. Diperbesar. Tadi bagiannya untuk laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Ini kan 3, ada 3 orang kan? 1 kita salah. Iya betul. Ini kan ada 3 orang ya. Ada az-zawj, ada al-ukhtus syaqiqah, ada al-akhus, 3 orang. Dikaliin 2 kali 3 berapa? 6. Ini diperbesar ya. 6 berarti untuk suami setengah dikali 6 sama dengan 3. Bisa berapa ini? 3. Tadi ketentuannya lidzakari. Kenapa diperbesar? 1 kita bingung baginya, kan begitu. Buat 1 bagian 2 kali berapa buat laki-laki, kan bingung tuh. Makanya untuk permudah diapain? Diperbesar tuh. Cara perbesarnya lihat jumlah ahli warisnya berapa. Oh 3 orang, 1, 2, 3. Tadi
aslul masalah berapa tadi? 2 kaliin 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu hitung lagi, setengah bagian dari suami kali 6 sama dengan 3. 6 kurang 3 sama dengan 3. Berarti asobah berapa bagiannya? 3. Nih asobah nih, belum dipecah ini. Dipecah. Tadi ketentuan dari agama lindakari mitlu hadzil untayain. Berarti bagian dari saudara perempuan sekandung berapa? 1. Kemudian untuk saudara laki-laki sekandung 2. Tambahin 2 tambah 1 3. 3 tambah 3 6. Habis masalah tuh. Jelas sampai sini ya. Jadi kalau ini kita pengen pecah lindakari mitlu hadzil untayain susah. Makanya mempermudahnya dengan cara apa? Diperbesar. Kita lihat al-warwathahnya berapa? Oh ini al-warwathahnya 3. Ada az-zawj, ada al-ukhtus syaqiqah, ada al-akhus syaqiq. Kemudian aslul masalahnya berapa? Oh 2 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian silakan terus. Yang terakhir sekarang kata 4. Jadi al-ukhtus syaqiqah mendapatkan bagian setengah. Yang pertama, mayit tidak memiliki fardun waris. Kalau ada fardun waris laki-laki, baik anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka saudara perempuan sekandung mahjub hirmanan. Jika fardun warisnya perempuan 1, baik itu anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki 1 orangkah atau lebih dari 1 orang, maka saudara perempuan sekandung menjadi asobah ma'al khair. Syarat yang kedua tadi, mayit tidak memiliki ayah. Kalau ada ayah, maka saudara perempuan sekandung mahjub hirmanan. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung tidak memiliki mu'assib. Mu'assibnya siapa? Yaitu al-akhus syaqiq. Kalau ada mu'assibnya, maka bagiannya adalah lidzakari mithlu hadzil untayain. Yang keempat, asyartur rabi'u, syarat yang keempat, yang terakhir, an la yakuna lil ukhtis syaqiqati mumathilun. Bahwasanya al ukhtus syaqiqah tidak memiliki mumathil. Yang kemarin ya, yang sama sepertinya, berarti al ukhtus syaqiqah yang lainnya. Mumathil artinya orang yang sama sepertinya. Maka berarti mumathil daripada al ukhtus syaqiqah adalah al ukhtus syaqiqah yang lainnya, saudara perempuan sekandung yang lainnya. Sendirian doang seorang dapatnya. Al ukhtus syaqiqah sendirian doang, maka mendapatkan bagian setengah. Nah, gimana kalau ada mumathilnya? Fa in kana laha mumathilun wahidun fa aktsaru falahuma aw lahunna thulutsani. Maka jika saudara perempuan sekandung ada mumathilnya 1 orang atau lebih, maka bagi keduanya atau bagi mereka perempuan bagiannya adalah 2/3. Ngerti tuh? Syarat yang terakhir yang keempat ini, bahwasanya saudara perempuan sekandung tidak memiliki apa? Mumathil. Mumathil tadi definisinya adalah orang yang sama sepertinya, yaitu al-ukhtus syaqiqah yang lainnya.
Seseorang meninggal dunia meninggalkan az-zawj, kemudian meninggalkan al-ukhtus syaqiqah, meninggalkan lagi al-ukhtus syaqiqah. Begitu ya. Ada orang meninggal dunia meninggalkan az-zawj, kemudian yang kedua meninggalkan al-ukhtus syaqiqah, yang ketiga meninggalkan al-ukhtus syaqiqah. Kita lihat az-zawj, adakah far'ul waris? Hah? Maka berarti mendapat bagaimana ini? Benar. Yang kedua, tadi ketentuannya bahwasanya al-ukhtus syaqiqah tidak memiliki mahil, maka dia mendapatkan bagian dari berapa? Setengah. Tapi kalau ada pemathil, ada al-ukhtus syaqiqah yang lainnya, maka bagiannya dari berapa? 2/3. Ini berapa ini? Hah? 2/3. Aslul masalah berapa? 6. Benar nggak? Benar 6. Benar nggak 6? Hah? Oh 7. Jangan 7. Itu 7 belakangan itu, jangan dulu tengah paham itu. 2/3 6. Berapa ya? 6. Tuh 6. Jalanin terus. Ini agak ribet nih, ini masalah aul namanya. Asal tahu aja. Masalahnya masalah aul namanya. Asal tahu aja. Asal masalah 6. Jalanin yang berikutnya. Setengah dikali 6 sama dengan 3. Bawah 2/3 dikali 6 berapa? 3, 2, 4. Berapa itu jumlahnya? 3 tambah 4 7. Ini berapa ini? Banyak berarti. Ini gimana ini nih? Kalau udah begini, ini namanya masalahnya disebut dengan aul. Masalahnya ini, masalahnya disebut dengan aul. Jadi bertambah ziyadah fi majmu'is sihamil mafruḍah naqsun fi ansibahil warasah. Bertambah pada bagian yang ditentukan, berkurang pada bagian-bagian yang akan dibagi. Ini disebut dengan masalah apa? Aul. Jadi itu nanti kalau terus seperti ini dari 6 ke 7. Aslul masalah asalnya 6, kemudian naik jadi berapa? 7. Ini disebut dengan apa? Aul nama itu, gitu ya. Tetap nanti yang dibagi ini, bagian ini tuh nggak berubah. Cuma ini jangan bingung, dari 6 ke 7 ini disebut dengan aul namanya. Asal tahu dulu. Nah. Jelas ya? Belum sudah jelas tuh. Sudah tahu aja tadi. Kalau seandainya mayit saudara perempuan sekandung memiliki ibu mati, maka 1 atau lebih dari 1, maka bagiannya berapa dari 2/3. Allahu a'lam bishshawab.